Dira gitu ya, saya rasa wakil dari satu gerakan anak-anak muda, juga Husein yang mencoba lagi. Kita hari ini berada dalam satu keinginan untuk melindas masa lalu. Rezim ini berkeinginan melindas masa lalu. Kenapa mereka punya keinginan? Karena satu hal yang dilakukan oleh Jokowi 10 tahun ini dan mencalonkan anaknya itu adalah upaya melindas ingatan. Ingatan itu hari ini begitu sering dilindas karena dengan cara ingatan dilindas orang kemudian kehilangan identitas. Anak muda misalnya, ini dalam sejarahnya anak muda cuma diikat oleh peristiwa Sumpah Pemuda. Dia kerjanya cuma satu bahasa, satu bangsa. Nah itu aja kan sebenarnya. Padahal itu proses-prosesnya yang besar sekali. Padahal anak muda di tahun-tahun 40-an, ketika Agustus 45 itu anak muda menculik Soekarno-Hatta. Tak pernah kan ada peristiwa anak muda menculik pejabat, pada masa itu isinya anak muda menculik-culik. Prabowo itu merusak tradisi anak muda gitu. Harusnya kita culik Prabowo, bukan Prabowo culik kita. Menurut saya itu pengakuan ya, dia mau merusak anak muda ini. Anak muda sekali culik, waktu dia culik. Kalau pikir lagi anak muda ini jadi satu yang penculik ya. Itu bukan merusak anak muda lagi, itu sudah kehilangan hakikat dari anak muda. Jadi memang ingatnya berubah. Bayangkan, Budiman ketemu Prabowo. Saya masih ingat sekali karena saya hidup tahun 90-an. Ya, kemana mereka yang kira yang dulu, sangat intens kepalkan, lagu dengan jualan, revolusi saya mati. Itu masalah nggak masuk akal. Lalu Prabowo ketemu Budiman dan apa pidato Budiman? Mengakukan sekali pidato. Masa depan negeri ini di tangan aktivis dan intelijen. Masya Allah. Itu tesis yang membuat kaget semua ilmu saya. Dari kuburnya mulai dari Isaac Newton, Einstein menurut saya. Karena nggak ada tesis kayak gitu. Mana ada pertemuan antara intelijen dengan aktivis? Akan meramus ke negeri ini. Jadi masa depan macam apa ya? Bayangkan Budiman kira-kira. Itu pernyataan Budiman setelah dekat sama Prabowo. Jadi Prabowo punya efek yang luar biasa. Sampai Budiman menciptakan sihir seperti itu menurut saya. Apalagi yang lain-lain yang dekat kira-kira nggak tahu kemampuan menularnya itu. Itu memorinya. Jadi kita dilindas ingatan kita. Dilindas ingatan juga oleh pendidikan. Pendidikan kita nggak pernah, apalagi baca buku seperti ini. Buku sejarah kita paling memalukan sekali kan. Isinya cuma penjajahan Belanda, kira-kira. Kita dijajah oleh militer lama sekali, kira-kira. Belanda tidak sengaja, militer lama sekali, kira-kira. Jadi pelajarannya tuh bolak-balik itu saja diulang-ulang. Sampai kita nggak tahu pahlawan kita tuh cuma itu tuh mulu, dunia di macam-macam. Ya, Dewi Sartika itu aja. Mestinya Munir pasang fotonya. Apa namanya? Yang banyak sekarang. Karena itu pahlawan-pahlawan anak muda hari ini. Pelajaran sejarah kita pelajaran yang paling mengerikan sekali karena melupakan pendidikan itu melupakan siapa penjahat, siapa penjajah. Itu hilang semuanya. Kayaknya penjajah tuh Belanda cuma dua, macam-macam orang namanya kira-kira. Dan pendidikan yang merusak itulah yang membuat anak muda kehilangan ingatan. Sehingga sekali demo langsung cocok gitu. Mantap kira-kira. Anak muda mahasiswa hari ini jadi sukses, senang sekali. Saya senang sekali ini anak hilang ingatan kira-kira. Begitu sangat antusias mendukung sosok-sosok seperti ini. Karena memang bukan dia yang salah, pendidikan yang brengsek kira-kira. Apalagi kalau rektor mendukung itu semuanya. Di kampus kita tuh suka sekali kan datangkan pejabat. Sudah ngasih penghargaan para pejabat, isinya kamu sudah perlu sekolah. Habis itu datangkan capres-capres. Wah, ini rektor senang sekali kan kira-kira. Rektor hari ini nyaris nggak pernah bicara soal pemilu kira-kira. Mana ada kampus yang berani mengatakan pemilu? Ini kampus nggak pernah dari kita, nipu kita kira-kira. Udah mahal, bohong lagi kira-kira. Jadi menurut saya kampus itu adalah pencipta pertama kali kerusakan demokrasi kira-kira. Karena dia bukan hanya pertahankan demokrasi, dia merusak demokrasi. Ospek mendatangkan pejabat mesti. Apa yang mau disampaikan pada mahasiswa baru oleh seorang pejabat? Paling kan cuma NKRI udah mati Wong diskon aja banyak sekali kira-kira. Jadi artinya pendidikan itu telah merusak anak muda hari ini, terutama pendidikan kampus kita. Dan itu yang membuat muncullah survei-survei yang kemudian melesat seperti ini. Ini salahnya pendidikan, bukan salahnya bikin survei menurut saya. Kenapa pendidikan tidak sejak awal kampus tidak selalu melatih mahasiswa? SMI baru juga keluarkan pernyataan sikap kan soal sikap elit NU Muhammadiyah. Ini organisasi keagamaan juga nggak bilang sama sekali, nggak bertanggung jawab seakan-akan. Benar kata Mas Yusuf tadi, mau bilang etika apa? Organisasi keagamaan juga nggak jelas. Maka mereka organ-organ yang dukung paslon-paslon ini kira-kira. Nah apa gunanya agama? Agama itu
Instruksi pertama adalah mengenal yang jahat, mengenal yang baik. Itu maka di agama ada Musa, ada Fir'aun, semua nabi ada musuhnya. Ini ormas agama kita nggak ada musuhnya. Jadi ormas agama nggak punya musuh, musuhnya cuma intoleransi. Itu namanya musuh. Itu gosip, itu isu. Ini isu apa terus? Ya mestinya organisasi agama jelas nih, jangan pilih ya, nih jangan pilih. Itu gunanya pemimpin agama kira-kira. Kalau pemimpin agama nggak memberikan tausiah pada umatnya, ngapain kita ngikutin mereka? Kira-kira. Nah, pendidikan, ormas keagamaan bertanggung jawab atas itu semuanya, dan itu akibat demokrasi. Kalau sudah seperti itu, maka kita ingin kehilangan peristiwa. Kamisan itu ada menyalahkan peristiwa bahwa 98 itu bukan 98 yang lalu. Ini pasti masih terjadi gitu. Anak muda ditangkap, dianiaya, masih ada hari ini. Cak Munir, ya sudah ada camur-camur lainnya berpotensi untuk mendapatkan situasi yang sama. Peristiwa itu dihidupkan lagi. Itu makanya Quran cerita tentang berkali-kali kan Quran itu Musa Fir'aun berkali-kali. Karena Fir'aun yang sama bisa muncul lagi. Fir'aun yang sama, mayatnya sama-sama kurusnya. Saya bukan FPM, kalau nggak percaya lihat tuh Mike Fir'aun di Mesir. Saya kemarin ke Mesir mau lihat Mike Fir'aun aja, cuma ternyata kurus juga ya. Itu apa? Quran aja kerjanya menghidupkan peristiwa kok. Tugas kita sebenarnya kalau menuntut Quran dia hidupkan peristiwa itu. Kamisan adalah keinginan untuk menghidupkan event itu peristiwa agar kita masih ingat, oh ya masih ada yang diculik, oh ya masih ada yang belum bertanggung jawab. Karena peristiwa itu penting sekali untuk dihidupkan. Demokrasi itu kehilangan fakta kalau peristiwanya lenyap, kira-kira. Tiba-tiba nggak ada aja, itu kan masa lalu, itu kan zaman dulu, itu 5 tahunan, itu kan ocehan orang gitu, pernah punya peristiwa loh. Pasti nggak pernah baca Quran dia, kira-kira. Itu kafir tuh, kira-kira. Karena mereka tidak mau menghadirkan peristiwa. Dan kalau suatu situasi seperti itu, maka memori itu bisa hilang. Kalau tidak perseteruan. Benar kata Mas Suci tadi, kita harus melawan karena perseteruan itu penting dalam hidup. Hidup itu harus berseteru terus. Hidup kok nggak konflik. Itu pejabat kita kan, kompromi, koalisi, kompromi. Makan malam makan siang, gitu kan? Kerjanya kan Prabowo ketemu Jokowi makan malam. Lalu bersama dengan Erlangga Hartarto. Enak sekali pejabat lari makan ya. Kalau rakyat itu susah lah kerja pejabat kayak gitu. Sudah itu ada pilih lagi, kayak gitu. Terus itu makan malam lari. Kalau nggak nyanyi joget, makan malam lari. Ini ngapain gitu? Itu karena nggak perlu berseteru, dianggap semua orang jadi rukun. Enggak, hidup dia berseteru. Tugas anak muda dia berseteru terus. Itu bedanya anak muda dengan anak penguasa. Kalau penguasa sih cocok terus loh. Ya anak muda itu kan selalu berseteru sama orang tuanya. Mana pernah kita cocok sama kamu? Wong anak saya ada diskusi di sini aja nggak mau kok. Ya cocok aku. Nah, kamu anak namanya loh. Nah, kalau orang tua anak nyapres ya cocok. Itu mah bukan anak. Nabi Ibrahim aja baik sama orang tuanya. Nabi Nuh aja konflik sama anaknya. Jadi sejak awal tuh anak sama orang tua terus. Perseteruan itu dalam peristiwa penting. Oh ya ini masih ada pelanggaran, kita harus lawan dia. Memang begitulah teologinya. Nabi mana pernah nggak ngelawan terus. Usah sampai punya tongkat segala kan. Baik. Kerjaannya Nabi kan kahimul. Nggak pernah Nabi kok negosiasi. Di order usaha negosiasi cocok. Nah itu kan maksudnya nggak ada bunyinya kira-kira. Jadi artinya persatuan itu hidup. Hari ini kita menghadapi peristiwa namanya pemilu. Itu penting, itu satu peristiwa. Peristiwa itu apa? Pertama dia merotasi kepemimpinan. Rotasi itu ganti. Kok ada pemimpinnya? Teruskan. Ini apa rotasi kira-kira? Rotasi itu ganti dari nabi ini ganti nabi ini. Nabi ini meneruskan beda tongkatnya, tidak? Ini enggak. Ini namanya peristiwa. Peristiwa itu apa gantian? Rotasi kepemimpinan diganti. 10 tahun apa jadinya hari ini? Ya, kampus makin mahal, hidup makin susah. Cari jodoh ada susah. Miskin tuh tadi. Punya anak kita miskin ketemu orang miskin. Percintaan antar orang miskin bahagia sekali kan? Hidup itu enak ya. Oh sedih sekali kita ini. Ini kalau miskin itu miskin coba lihat. Jokowi mantu 2 kali, mantunya kaya semuanya. Putri kecantikan, IQ-nya tinggi, ya Allah. Itu harusnya milik kalian kan? Coba lah. Gara-gara itu semua judul kan mantu semua tapi ya.
mati semua, macet semua kita perjodohan kita ini. Karena pendidikan mahal. Coba kalau murah, miskin ketemu kaya, kaya ketemu miskin. Jadilah perjodohan di pendidikan. Ini kaya ketemu kaya, kaya ketemu kaya, kaya ketemu kaya. Isinya kelas ini kaya, 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 kaya. Miskinnya kasih BLT. Lalu rusakan negara ini lama-lama. Anda mau hidup kayak gitu terusnya pendidikan mahal lah. Jodoh sudah susah, pekerjaan apalagi. Anda itu diskusi di sini kan lihat ada secepatnya. Dari muka kalian kelihatan kan nggak ada ponakan Jokowi ini. Memang kita diskusi di KPMK, tapi hidup kita